Halo guys, jadi selamat datang lagi di YouTube channel saya Wisandi Putra. Jadi hari ini, kita kedatangan motor lagi yang seperti yang kemarin saya ada bilang ya di video sebelumnya ya. Nah, kita akan ada kedatangan satu motor limited edition lagi ya. Dia adalah model anniversary dari Yamaha. Nah, jadi mari kita langsung saja ya karena untuk kedua kalinya orangnya sampai duluan di rumah. Jadi ini kita pun buru-buru. Jadi let's go, come on. Oke. Hmm. Ih, sini aja, sini aja. Kaget. Oh. Sayang, sayang. Nasa, nasa. Wah, Motopit. Nah, jadi tadi kalian sudah lihat proses menurunkan motor ini. Nah, terus proses serah terimanya. Nah, sekarang motor ini sudah berada di dalam rumah. Jadi sebelumnya welcome home Yamaha X-Max yang terbaru ya. Ini NIK 2026. Nah, seperti yang kemarin saya bilang, motor ini termasuk motor limited edition ya, meskipun X-Max juga ada model biasa ya, tapi dia mengusung livery anniversary, yaitu anniversary 25 tahun Maxi. Jadi artinya sudah ada 25 tahun ya Matic Yamaha itu diproduksi ya. Pertama itu dari model T-Max berarti ya pada tahun 2001 berarti ya. Jadi mereka celebrate ya, merayakan anniversary ini dari Maxi itu sudah ada 25 tahun ternyata. Nah, oke. Jadi kita lihat motor ini kalau dibanding pendahulunya ya, karena kemarin memang saya jual X-Max saya yang model lama tahun 2018 yaitu sayang sekali kilometernya baru menyentuh 6.000 ya. Lantaran saya melihat Yamaha dalam produksi Yamaha X-Max dengan special livery. Jadi tadinya saya berpikir ya, Yamaha Aerox itu yang ada di sana itu ya anniversary 70 tahun itu akan sangat sulit didapat ya. Ternyata yang ini malah jatuhnya inden ya. Kemarin yang Aerox itu di bulan-bulan 1 apa bulan 2 udah dapat. Yang ini malah di bulan 3. Ini bertepatan tanggal 2 ya, bulan Maret ya, baru bisa dapat karena memang kemarin kata Ko Joni mereka lebih mendahulukan yang online dulu, pemesanan lewat online. Jadi kita lebih baik jangan mendahului. Oke, saya katakan nggak ada masalah juga. Nah, tapi yang dari via offline, nah inilah
pertama yang kita dapat ya. Kemarin pun yang kalau nggak salah yang model online pun kalau nggak salah cuma ada satu ya yang tiba di akhir Februari, tapi yang ini tibanya di Maret. Jadi kok jadinya ini lebih susah dapat dan lebih limited daripada anniversary 70 tahun, tapi kita nggak bisa bilang karena memang X-Max itu biasanya pada inden, pada nggak ready tuh, apalagi di kota Medan semua model, semua livery harus inden kebanyakan. Nah jadi kalau kita berbicara soal desain, nah ya kalau desain ini depannya ini dari model pendahulunya dia sudah model LED ya, terus dia ada shape seperti X yang menandakan X-Max ya. Ini model X, tapi ini punya model masih seperti model facelift yang kemarin-kemarin ya, tahun 2023 ya atau 2024, saya udah lupa. Nah itu modelnya masih so far masih sama. Kemudian for overall masih sama deh ya. Ini kemudian windshieldnya juga masih sama ya. Kalau yang model Tech-Max itu yang sekarang pakai remote bisa naik turun, tapi yang ini belum. Oke. Nah soal yang lain, saya sebenarnya dari kemarin saya agak wondering ya, karena saya ada beli crash bar. Saya ada crash bar yang tahun X-Max tahun 2018. Saya wondering ya, apakah bisa pasang di sini atau tidak ya? Karena waktu saya cari di online, model yang X-Max New sama yang lama katanya ada yang berbeda. Tapi nanti besok kalau pas saya ada waktu nanti saya akan coba lihat. Saya akan coba pasang ya, apakah bisa atau tidak. Kalau kita lihat pakai mata saja harusnya sih sama ya, sama sih. Nah, dari motor ini saya belum tes pakai nih sebenarnya nih, tapi saya yakin dari yang model lama yang tahun 2018 ke yang model 2024, kursi ini kayaknya agak ramping nih. Yang kemarin itu agak gendut rasanya. Jadi kalau yang model lama itu tidak semua orang bisa bawa. Nah, tapi kalau yang ini kan dia agak ramping ya, jadi kita nggak usah gitu ngangkang sih, ya kan. Nah, tapi untuk yang lain, yang belakang ini untuk model sama ya, mesin masih sama, model masih sama, kemudian tapi yang membedakan itu ya kalau yang special livery ini dia X-Max ini warna merah nih ya, merah metalik ya. Nah, terus kalau kita pencet ini, oke, ini keras nih. Oke. Nah, ini terus dia ada tulisan special livery ya. Bukan special livery, special edition. Maaf, ini. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih ya, tampaknya masih sama ya. Oke. Lampu belakang ini kalau dibanding yang 2018 sudah berbeda ya. Tapi kalau untuk yang model new, yang connected itu 2023, 2024 ini masih sama saja ya, masih sama sih overall. Kalau untuk mesin jangan ditanya lagi, sama, bisa dikatakan sama. Nah terus kalau di bagian kokpit, nah itu sedikitnya berbeda karena dia memang sudah tidak pakai analog, dia sudah pakai digital. Jadi mari kita lihat dashboardnya ya. Oke, mari kita mendekat. Nah ini ceritanya ini saya sengaja suruh jangan di unboxing dulu ya. Jadi ini, tapi ini ya spionnya ya. Kita buka saja. Kita buka saja ya. Oke, jadi untuk plastik ini kita biarkan dulu karena masih baru ya. Nah, jadi untuk pertamanya kita dapat kunci. Oke, ini adalah kunci keyless ya. Kalau saya lihat mungkin agak berbeda sedikit dengan yang baru, tapi modelnya sama, hampir mirip ya. Kemudian ini ada kartu red card. I don't really understand what is it.
ya. Oke, and then kita ada dapat kunci analog. Nah, coba lihat dulu. Ini kunci kayak kunci Force One ya, atau Jupiter ya. Ya, lebih kurang seperti itulah. Jadi oke, jadi kita akan dapat kunci seperti ini. Jadi kita akan lihat ke kokpitnya dulu ya. Jadi untuk pertamanya kita sambil duduk ya. Jadi untuk pertamanya ya kita langsung lihat situ. Oke. Jadi untuk yang pertama ini sama ya sebenarnya ya. Oke, pengoperasiannya mirip ya. Tapi ini dia sudah ada full digital ya. Nah, tapi kalau untuk berbanding dengan X-Max yang 2003-2004 ini masih sama ya. Nah, yang berbeda itu yang model TechMax, dia layar ini sama ini dia sudah gabung. Nah, jadi sudah lebih compact ya. Ini kilometernya masih 0. Menandakan ini masih baru. Nah, kemudian oke, ini di bawah ada tambahan. Oke. Nah, jadi kita langsung saja klik accept ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke sana. Nah, kita di sini dibanding dengan X-Max yang lama, kita sudah tombol-tombolnya udah pada rame ya. Nah, tombol dim juga di sini. Tapi sejujurnya saya lebih suka tombol dim yang lama ya. Karena kenapa? X-Max yang lama, tombol ini tulisannya ini dia bisa menghilang ya seiring berjalannya waktu ya. Mungkin karena sering-sering kita pencet. Nah, maka dari itu saya sangat suka mencet yang model X-Max lama karena kita bisa curi pencet ya. Jadi tulisannya nggak usah kita pegang ya untuk menghindari tulisannya hilang. Tapi ini karena tombolnya makin kecil, ini akan makin menyulitkan untuk kita hindari ya. Nah, semoga ini nggak cepat hilang ya seperti X-Max yang lama ya, karena sayang sekali ya. Nah, ini kemudian kita sudah akan dapat tombol atas bawah seperti Aerox Turbo ya. Nah, ini juga ada tombol back atau home ya. Tapi kalau di sebelah kanan ya masih sama ya, tombol hazard sama starter. Ini tulisan ini pasti suatu hari akan hilang, makanya saya paling suka pencet tombol di samping, jadi nggak kena gambarnya, jadi gambarnya nggak akan hilang ya. Oke, itu a little detail yang saya dapatkan. Oke, nah, kita masuk ke layarnya ya. Kalau kita pencet tanda centang, ini akan muncul music ya. Mungkin karena saya belum connect ya ke aplikasi ya. Jadi ini ada weather ya. Wah, ini langsung terkonek nih. Weather City of Medan ya kan. Oke. Ada tulisannya seperti itu. Wah, ini mantap sekali ya. Kadang ini bisa jadi hiburan pas di lampu merah. Karena untuk beberapa dari kita suka melihat weather ya, untuk melihat cuaca ya. 1 jam mendatang 80%, entah yang tangga 3 jam mendatang 95%. Oke. Notification, nah, ini notification, no data, navigation, connection fail. Ini harus connect ke HP ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian ini ada meter display, yes. Tachometer, ada model Eco. Nah, nanti kita coba lihat. Oke. Oh, kalau Eco dia kayak gini ya. Kemudian yang tadi meter display, ada model speed. Oke, ini ada speed visualizer. Karena mesinnya belum nyala ya, kita nggak bisa melihat dengan seksama. Jadi ada 3 pilihan ya. Ini tachometer yang seperti ini ya. Kemudian kalau kita
aktifkan back. Nah, ini ada average speed, average fuel consumption, ada trip time. Nah, tadi berarti sudah dinyalakan 12 menit nih, kurang ajar ya. Oke, air coolant. Wah, ini yang sebenarnya kita butuhkan ya. Jadi suhu coolant berapa ini sangat penting bagi saya. Sebenarnya bagi kita semua sangat penting, tapi sangat bagus kalau ada ya, mirip-mirip barang kendaraan mewah. Oke, and then Odo trip ya kan. Nah, ini bisa di reset ya kali ya, atau kita bisa ganti jadi trip YC. Nah, jadi ini kita sebenarnya ini agak ribet sih sebenarnya sih menurut saya, karena untuk trip, karena kalau harus dikontrol dari sana sih nampaknya agak ribet sih ya. Oke, TFT display. Oke, bisa setting maksimum, bisa auto ya, atau mungkin ya. Oke, jadi kita taruh di sini saja, pertengahan saja ya. Unit, kilometer, fuel liter per 100 km, temperature Celsius, sudah betul. System information, legal information. Oke, jadi untuk X-Max yang new ya, dia sudah pakai meter digital ya. Oke, jadi ini semuanya individual turn signal ya, no problem ya. Jadi kita coba nyalakan sebentar dulu karena jadi lampu dim, sangat menyebalkan. Ini sangat mengganggu ini. Mungkin salah satu kelemahan ini, saya kurang suka nih, kecil sekali ya. Nah, tadi ini kita ambil kesempatan saja, kita mengganti meter displaynya menjadi Eco, yes. Jadi ini tidak muncul apa-apa ya kalau kita gas. Tidak muncul apa-apa. Kemudian meter display kita ganti jadi speed, speed visualizer, tak ngerti, masih tetap tidak muncul. Unfortunately, kita balikkan saja ke tachometer. Yes. Jadi kalau yang paling besar perbedaannya dibanding yang lama ya, berarti di bagian display dari instrumen clusternya ya. Jadi yang lain-lain ini semua masih sama ya. Ini ada penyimpanan yang tidak terkunci ya, bisa kita buka tutup ya. Kemudian ini ada yang bisa terkunci ya, itu ada colokan 12 volt ya. Nah, ini ada tombol seat ya. Kalau saya bilang sama sih ya. Ini ada lampu juga ya, sama sih, nggak ada beda ya. Tekanan ban depan 29, belakang 33. Yes. Jadi so far, ini ada kunci ya, kunci di situ. Nah, untuk handle masih sama ya. Yang berbeda mungkin ini juga ya. Lampu sennya sudah di sini. Jadi ini ini sangat bagus sih sebenarnya. Nah, jadi ini kita keliling-keliling. Nah, jadi berbedanya yang Maxi 25 tahun anniversary ini logo Yamaha-nya ini tidak gold ya. Nah, ini ada tambahan nih. Ada ditulis dari tahun 2001, 2026. Mantap sekali. So far seperti itu ya. Nah, jadi tadi teman-teman sudah lihat secara lebih kurang udah agak detail lah ya. Kalau masih kurang mohon maaf ya. Jadi kita sudah lihat ya untuk modelnya,
kesimpulannya masih sama seperti yang model new yang sebelumnya, tapi ini spesial karena memang liverynya. Dan oke, untuk teman-teman lebih suka model livery yang mana? Mau lebih suka list yang seperti ini anniversary-nya atau yang seperti Aerox 70 tahun yang merah putih? Nah, nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi untuk yang lain-lain ya, motor ini untuk mesin semua masih sama ya. Jadi untuk mesin tidak ada perubahan. Terus katanya sih suspensinya ada lebih baik, tapi saya masih belum ngetes ya. Jujur saja tadi saya juga nggak sempat ngetes. Nah, kemudian untuk bannya kita dapat Dunlop scooter. Nah, saya nggak tahu kualitas dari Dunlop ini gimana, tapi mudah-mudahan oke ya. Nah, jadi so far sudah semuanya ya, modelnya lebih kurang masih sama ya. Jadi ceritanya motor ini bukan jadi motor pajangan saya nantinya. Nanti motor ini akan menggantikan motor S-Max saya yang terdahulu yang saya jual ya, untuk menemani saya touring jauh ya kalau ada. Karena memang sejak saya berkeluarga saya memang sudah jarang ya touring yang jauh-jauh. Kebanyakan yang dekat-dekat saja, itu pun saya harus bergonta-ganti ya dengan beberapa motor yang ada di belakang sana ya. Nah, belum lagi yang di sebelah kamera ada satu Ninja RR Old ya, harus kongsi dengan Ninja RR Mono ya, dan ini nantinya pastinya ya. Jadi motor ini akan jadi motor yang saya pakai, tapi meskipun saya pakai pun jaraknya, maksudnya jarak tempuhnya nggak akan gitu cepat naik ya, kilometernya nggak akan gitu cepat naik. Teringat X-Max kemarin saya pakai 2 tahun juga baru naik 1000 km aja. Saking jarangnya kita pakai, bukan jarang sih, ada kita pakai, tapi memang mungkin sebulan cuma sekali 2 kali seperti itulah. Jadi motor ini, jadi setelah dipikir-pikir ya cocok juga kita upgrade saja motor kita lebih baru, jadi kita bisa pakai lebih lama lah ya. Karena memang jujur saja kalau kita beli motor baru itu kita ada satu kepercayaan diri ya ketika kita bawa ya, daripada kita bawa motor second yang dimana memang kita beli motor second itu kita harus fully cek dulu, kita harus cek bannya, kita harus cek kestabilannya, kita harus cek banyak hal lah, termasuk bannya, termasuk yang lain-lain. Jadi itu sampai kita ada satu kepercayaan diri ya. Tapi kalau baru sih harusnya nggak akan meleset begitu ya kan. Jadi kira-kira begitulah video ini kita buat ya. Kalau ditanya apakah motor ini akan standar saja, yes, akan standar saja. Tapi kita pastinya akan pasang lampu tambahan ya, karena mengingat kalau kita riding jauh ya, apalagi sejauh kita masih di Indonesia, banyak jalanan-jalanan yang tiba-tiba sangat gelap pas di malam hari dan kita butuh penerangan lebih. Nah, jadi makanya saya agak penasaran yang di bagian sini, apakah crash bar saya yang lama bisa dipasang atau tidak. Nah, kalau bisa dipasang, maka saya tidak perlu beli crash bar lagi. Kalau tidak, ya jadi harus beli yang baru. Nah, oke. Begitu saja video ini saya buat. Nah, bagi Anda yang suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, di like, sorry. Nah, kalau Anda ingin selalu keep in touch dengan saya, silakan subscribe ya. Jadi bagi Anda yang punya pertanyaan lebih mengenai motor ini yang tidak saya sampaikan, boleh tulis di kolom komentar. Jadi see you again in the next video. Bye bye.